Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ahmaduka ya man tanazzahta anil aini wal kami. Saya memuji Engkau ya Allah, wahai Zat yang suci dari ain dan al-kam. Ain itu pertanyaan untuk di mana, pertanyaan tentang tempat. Wal-kam itu, al-kam itu pertanyaan tentang jumlah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Dan saya mengucapkan salawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, pemimpinnya bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisina fil aqwali wal af'al. Dan kepada keluarganya, sahabatnya, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas di dalam perkataan dan perbuatan. Wa ala man tabi'ahum minasadatil arifin al-aqyali. Dan kepada orang yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang terhormat, al-arifin, orang-orang ahli ma'rifah, al-aqyali, dan juga orang-orang yang agung. Amma ba'du, adapun setelah hal itu semua, faikul abdul faqiru Ahmadus Sujaiyu, maka berkatalah seorang hamba yang fakir, yaitu Ahmad As-Sujai, jamadallahu lahu wa li ikhwanihi al-masa'iyah, jamalallahu lahu wa li ikhwanihi al-masa'iyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengindahkan usaha-usaha Ahmad As-Sujai, usaha-usahanya dan usaha-usaha ikhwannya, usaha-usaha saudara-saudaranya. Qad talaba minni ba'dul ikhwanil marata ba'dal marati, telah meminta, sungguh telah meminta kepadaku sebagian saudara-saudara berulang kali. Wa alahu fi su'ali, dan mereka telah memaksa di dalam meminta al-karota ba'dal karoti, berulang kali juga. Untuk apa mintanya? An asyraha baitayil makulati, untuk aku mensyarahkan, untuk aku menjelaskan dua bait ilmu makulat. Syarhan mukhtasaran, dengan penjelasan yang ringkas, wafian bil ibarati, serta memenuhi ibarah-ibarah daripada atau ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan di dalam dua bait tentang ilmu makulatul asyrah tersebut. Maksudnya walaupun ringkas tetapi dapat menjelaskan apa yang dimaksud daripada dua bait makulatul asyrah tersebut. Fa'ajabtuhu, maka saya mengkabulkan permintaan tersebut. Wa in kanat bida'ati muzjatan, walaupun bida'ahku, walaupun bekalku itu sedikit. Raja'a da'wati akhin solihin, karena mengharapkan doa saudara yang soleh. Maksudnya yang minta itu. Bil fauzi, untuk mendapatkan keberuntungan. Fid daraini, di dua negeri, akhirat dan dunia maksudnya. Bin najati, berupa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Muktasiran, dan juga syarahnya itu memendekkan, halal amsilati, terhadap contoh-contoh yang enggak terlalu banyak dalam syarahnya itu, maksudnya ma'idahil kalimati, serta adanya penjelasan terkait kalimat-kalimatnya. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah saya meminta. Minta apa? Ayanfa'a bihil mu'minina, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kitab syarah ini, kitab penjelasan terhadap dua bait makulatul asyrah itu kepada orang-orang mukmin. Fa innahu, karena sungguhnya Allah itu la yukhayyibu man alaihi tawakkala, karena sungguhnya Allah itu tidak akan mengecewakan orang yang bertawakal kepadanya, yang berserah diri kepadanya. Wa bihi nasta'inu, dan hanya kepadanya kami meminta pertolongan. Qala nazimu, telah berkata pembuat nazam, pembuat syair, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Addul makulati fi ashrin sa'unzimuha,
Nah, kata-kata adunya itu adalah kalimat masdar. Masdarun bimakna adadun. Masdar yang bermakna jumlah. Mudhafun, dia diidhafahkan, disandarkan. Ilal makulati, kepada kalimat, kepada kata al-makulat. Jam'i makulatin. Makulat itu jamak dari kata makulah. Jamak muannas salimnya. Kata makulah, perkataan makulah itu diambil dari kata minal qauli, dari kata al-qaul. Makna daripada kata al-qaul bimaknal hamli, maknanya adalah muatan. Muatan apa di dalam konteks ini? Di dalam konteks ini ay al-ikhbari, maksudnya adalah pengkabaran. Jadi muatan informasi. Setiap informasi itu disebut al-qaul. Khussat bihazihil asyrati ma anna kulliyin makulun ay mahmulun. Khussat bihazihil asyrati. Makulat kan itu artinya, makulah itu kan artinya informasi. Tetapi kenapa kok di dalam pembahasan ini hanya dikhususkan kepada al-jauhar, kepada al-kam, al-kaif, pertanyaan tentang bagaimana, berapa, dan semacamnya. Itu kenapa hanya dikhususkan kepada 10 ini? Khussat bihazil asyrati. Dikhususkan kepada 10 ini. Ma'anna kulla kulliyin makulun. Padahal setiap segala sesuatu yang kulli itu adalah suatu informasi. Jadi ada sesuatu yang kulli, ada sesuatu yang kulliyah. Kalau yang kulli itu menetapkan hukum atas sesuatu secara keseluruhan. Tetapi kalau kulliyah itu menetapkan hukum atas sesuatu secara satu persatu. Ya misalkan kita mengucapkan santri sudah pulang. Ketika kita membuat kalimat ini sebagai kalimat kulli, maka artinya pulang secara keseluruhan, kita nggak melihat satu-satu pulang, itu nggak. Tetapi kalau secara kuliah kita menjadikan pernyataan ini secara kuliah, maka itu kita akan melihat, akan membayangkan, akan menggambarkan di otak kita, yakni menghukumi pulang itu kepada santri itu secara satu persatu. Atau saya memukul orang kampung. Misalkan, saya telah memukul orang kampung. Kalau kita meletakkan kalimat ini sebagai sesuatu yang kulli, maka artinya itu pokoknya seluruh orang kampung itu aja. Entah satu persatu apa bagaimana. Tapi kalau kita secara kulliyah, itu satu persatu. Kita hukumi bahwasanya seluruh orang kampung itu sudah kita pukul, begitu. Li'anna ajnasun 'aliyatun, karena sesungguhnya 10 tadi itu pertanyaan tentang al-jauhar, tentang al-jauhar itu tentang substansi sesuatu. Lalu al-kam tentang berapa, al-kaif tentang bagaimana. Lalu tentang keadaan sesuatu, tentang lahu, keadaan sesuatu. Itu adalah jenis-jenis yang paling tinggi. Awsa'u makuliyatan wa sidqan. Yang paling luas dalam cakupan penginformasian maupun dalam cakupan realitanya. Min ghairiha. Lebih luas dari selainnya. Jadi selain 10 tadi. Al-mundariji tahtaha, yang mana selain dari 10 tadi itu, kata-kata yang bersifat umum dari selain 10 tadi itu, dari selain bagaimana, lalu kapan, di mana,
Yang mana selain 10 tadi itu masuk di bawah yang 10 itu. Ai addul lil maqulati kainun fi ashrin. Maksud daripada bait addul maqulat maksudnya adalah jumlah maqulatul asyrah itu ada 10. Min zarfiyatil ami fil khasi, perkataan fi ashrin ini merupakan penzorofan yang umum, zorof yang umum di dalam sesuatu yang khusus. Jadi kan al-maqulat itu kan khusus, hanya 10. Tapi kalau ashrin ini, dia ini kan nggak ada alif lamnya. Jadi dia masih sesuatu yang umum. Maka disebutkan penzorofan yang umum pada sesuatu yang khusus. Au annafi zaidatun, atau sesungguhnya huruf fi-nya ini hanya huruf tambahan aja. Begitu. Jadi fi-nya ini enggak memiliki makna kalau fi zaidah atau fi tambahan itu. Wa qawluhu sa'unzimuha, dan perkataannya sa'unzimuha, saya akan membuat nazom 10 makulat tersebut, ai fil baiti ba'dahu, maksudnya adalah membuat nazomnya itu pada bait setelahnya. Wa zahirun, dan telah jelas, anna zamana nazmihi, sesungguhnya waktu menazomkannya itu, waktu adanya nazom tersebut tentang makulatul asyrah itu, muta'akhirun, itu diakhirkan, an haza, daripada perkataan ini. Faliza, dan maka karena ini, faliza, maka karena ini, ata bit tanfisi, maka penazom itu mendatangkan kalimat yang membuat atau kalimat yang menghimpun atau bermakna at-tanfis, bermakna penundaan, yaitu kalimat sin tadi itu. Fi baiti syi'rin, saya akan menazomkan 10 makulah tersebut pada bait syair. Ai fi baitin minasy-syi'ri, maksudnya adalah pada bait daripada syair. Syair itu adalah wahwal kalamul muqaffa, yaitu adalah perkataan yang berirama, al-mauzunu, dan juga berwazan. Jadi kalimatnya enggak acak-acakan. Kalimatnya itu berwazan kalau pengen disebut syair. Harus berpola. Qasdan, dan juga disertai adanya niat. Jadi kalau orang tidur dibuat oleh orang tidur, nah itu bukan syair namanya. Kalau suatu kalimat diciptakan sama orang yang lagi tidur, lagi ngigo misalkan, lagi mimpi, itu bukan syair. Ala, yang mana syair tersebut itu tinggi, agung. Ala ini bilainil muhmalati, dengan huruf n yang tidak memiliki atau yang tidak bertitik. Ya, disebut tidak bertitik kan sudah jelas n itu tidak bertitik. Kenapa kok disebut n yang tidak bertitik? Ya karena takutnya di dalam penyalinan atau semacamnya, takutnya ada yang salah salin gitu. Kan huruf n sama huruf ghain itu mirip, makanya disebutkan al-muhmalah gitu. Minal uluwi, diambil daripada kata al-ulu, wa huwa lirtifa'u, yaitu artinya adalah meninggi, menjadi tinggi. Artinya tinggi, al-ulu itu irtifa'. Jadi ai irtafa'a fi rutbatin, yang mana agung, yang mana tinggi nilainya bait syair tersebut, fi rutbatin ai manzilatin, di dalam kedudukannya. Rutbah artinya manzilah, yaitu kedudukan. Kenapa tinggi kedudukan syair ini? Kenapa agung? Lima shtamala alaihi, karena sesuatu yang tercakup pada bait syair tersebut, minal jam'i, sesuatu tersebut berupa apa? Berupa pengumpulan litilkal makulati, terhadap makulah yang 10 itu, ma'al ikhtisari, serta meringkas, wal khuluwi minal hashwi, dan serta bebas atau menghilangkan daripada kalimat-kalimat yang tidak
penting, kalimat-kalimat tambahan yang tidak penting, meringkas dan menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak penting itu pada apa? Pak fitil kalimati, pada kalimat-kalimat tersebut.